Halo, selamat sore. Hari ini kembali lagi kita berjalan-jalan di salah satu pegiat hidroponik yang ada di Kota Kupang. Kita hendak belajar lagi bagaimana sistem pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik. Ya, selamat sore Bapak. Sore. Ini Gimana? maaf mengganggu nih Bapak sore-sore. Iya. Ini kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa Bapak? Mungkin sebelum kita banyak berbicara tentang hidroponik ini, Bapak bisa bercerita nama. Ya, nama Kamaluddin dari Jawa merantau ke Kupang. Oh, iya. Ini kalau boleh tahu pertama kali Bapak Kamal belajar hidroponik ini dari mana Bapak? Kita belajarnya dari YouTube. Lihat-lihat YouTube, kelihatannya kok menarik, kita coba, kita tes-tes, tahu-tahu bisa juga. Berarti kalau mau dibilang Bapak belajar ini tanpa ada yang mengajarkan, tapi hanya modal YouTube saja Bapak? YouTube ya. Hmm. Kalau boleh tahu pendidikan Bapak apa sampai bisa belajar seperti ini? Ya, kira-kira apa ya ini? Kalau buat saya dengan hasil seperti ini nih ya mau dikatakan ya mungkin sarjana pertanian Bapak. Oh, ya mungkin saya terus terang ini saya lulusan SD, Pak. Oh lulusannya. Iya. Loh, tapi lulusan SD kok inovasinya luar biasa. Ya, kita tekad pengen tahu bagaimana bisa berhidroponik. Artinya kalau yang mau dibilang pendidikan itu bukan menjadi satu jaminan orang itu bisa sukses Bapak ya. Iya, Yang paling utama adalah tekad mau untuk belajar dan berusaha Bapak ya. usaha. Hmm. Kalau boleh tahu awal mula Bapak memulai hidroponik itu bagaimana Bapak? Mungkin bisa bercerita sedikit Ya, supaya. mulainya kita coba-coba untuk satu meja 4 meteran. Kita pengen apa aja, sayuran apa aja kita tanam. Tanam. Untuk karena senang, hobi pertama kali. Oh, jadi artinya awal itu karena mulai dari Pak hobi, terus belajar di YouTube dan mulai menerapkan. Menerapkan. Jadinya sudah saya coba sayur-sayuran pokoknya yang umurnya pendek. Pernah ya brokoli hijau juga pernah, lombok. Lombok pernah ditanam? Iya, tomat. Sistem hidroponik juga. Semua bisa semua sebenarnya. Tahu-tahu lama kelamaan di Kupang bagus, maksudnya ada apa ya? Ada kesempatan lah untuk bisnis ke hidroponik. Jadinya kita memperluas lahan. Berarti awal mula Bapak kenal hidroponik itu bukan karena memang basic dari pertanian. Minta maaf dengan apa? Basicnya Bapak yang mau dikatakan secara pendidikan formal itu hanya sampai SD, tapi Bapak mau berusaha dan belajar. Ya, belajar. Belajar terus. Terus Bapak waktu mulai awal pertama instalasi hidroponik itu berapa banyak Bapak? Berapa meja yang Bapak pakai? Satu meja tapi yang setengah cuma 4 meteran. Kan ini semuanya 8. 8, iya ya. Pertama kali ya ini sudah. Cikal bakalnya ini. Mulai dari yang ini. Yang pembibitan ya pembibitan ya pembesaran cuma di sini semua, pendewasaan semua di sini. Di sini. Oh, 4 meter ini. Ini dari cikal bakal. Sekarang kalau meja yang Bapak punya berapa? Sekarang sudah 8 meja dengan panjang 4 meter. 8 meter. 8 meter. Oh, dengan 8 meter. Berarti artinya berhidroponik itu bukan hal yang sulit sebenarnya, Bapak ya? Ya sebenarnya ya gampang-gampang sulit. Gampang-gampang tergantung kita. Tergantung nih tekad untuk mau belajar. Ya. Belajar waktu kita punya masalah kita cari. Jangan sampai kita habis masalah kayak kena busuk akar, busuk batang, terus hama atau apa, terus langsung kita down, menyerah. Jangan. Harus kita cari masalahnya di mana. Terus solusinya apa? Solusinya apa? Artinya kalau mau dibilang ini kebunnya Bapak itu menjadi sekolahnya Bapak untuk berhidroponik. Iya, belajarnya dari kita. Artinya langsung terjun ke lapangan, langsung actionnya langsung. Terus Bapak kalau dengan meja sebanyak ini dalam sekali tanam Bapak biasa berapa banyak Bapak? Sekarang ya baru 8 meja ini ya kita 800. 800 sekali tanam.
sekali semai. Oh, sekali semai. Nah, 800. Berarti sistem tanamnya sistem rotasi atau bagaimana? rotasi 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Eh, Berarti artinya tiap minggu itu harus ada harus terus stok. ada stok terus. Wah, berarti luar biasa ini. Dari awal mula hanya coba-coba, terus sampai pada akhirnya sukses juga berhidroponik. Kalau mereka katakan ini sukses, Bapak. Ya, mudah-mudahan. Ya, karena artinya kan dengan tekad, niat yang tulus dan disertai dengan doa, segala sesuatu dimudahkan, dilancarkan. Terus Bapak, kalau saya lihat kan ini yang Bapak pakai saat ini kan sistemnya kan terbuka, atau Bapak? Iya. Sistem terbuka itu kendala yang Bapak alami itu seperti apa, Bapak? Ya, kalau kendalanya kalau hujan. Oh, kendalanya kalau hujan itu karena beratapkan langit. Kendala yang dihadapi itu Daun sobek karena kena hujan deras. Kalau hujannya rintik-rintik enggak. Kalau hujannya lebat sekali, dia sobek-sobek daunnya. Itu sah kendalanya di situ. Terus kalau macam hama begitu, Bapak? Hama saya mainnya alam. Alam ya. Kayak seperti di belakang ini, tumbuh-tumbuhan banyak ini, saya nggak kasih mati. Karena apa? Kalau kasih mati nanti belalang otomatis masuk ke tanaman saya. Artinya ada tempat untuk mereka bisa. Itu. Tidak mengganggu ekosistemnya mereka. Nah, begitu. Kalau yang ini sudah berhabis panen ya, Bapak? Habis panen semua. Lagi sterilisasi. Sterilisasi. Kalau saya lihat di sini ada juga dengan pakcoy ya, Bapak? Nah, ini pakcoy, Bapak. Pakcoy, kailan. Oh, ada kailan juga. Kalau di sini Bapak sistemnya 1 tandon atau bagaimana, Bapak? 1 tandon. 1 tandon, Bapak? Ya, 1 tandon. Tandon kapasitas 6.000 liter. Untuk 8 meja ini 6.000 liter, 6.000 liter, Bapak? Ya, rencananya kan ini kan sudah buat 45, nanti tambah 2 lagi 7 meja 1 tandon. Kalau yang 3 tandon sendiri. Dalam 1 minggu tuh dengan meja sebanyak ini, Bapak, hasil produksinya berapa, Bapak? Kalau boleh tahu, Bapak. Hasil produksinya tanaman, po. Iya, Bapak. Ya, kita 1 mejanya ada 500 pohon per mejanya. Terus kalau sayuran yang ada di sini nih, Bapak, sistem pemasarannya langsung ke hypermart atau ke konsumen langsung, Bapak, atau ke rumah makan atau bagaimana? Konsumen, rumah makan, pokoknya permintaan dan konsumen beraneka rupa, dari mana-mana bisa. Artinya kalau untuk hidroponik ini untuk saat ini permintaannya masih sangat tinggi, Bapak? Kalau di Kupang sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau boleh tahu sedikit, Bapak, di saat kan kita beratap langit ini banyak kendala. Ya, biasanya ada yang busuk akar, ada yang biasanya kena mata kodok. Kalau Bapak sendiri, bagaimana pengalaman dengan bercocok tanam sistem hidroponik tanpa menggunakan atap, tanpa greenhouse lah, Bapak? Tanpa greenhouse, biar gak kena jamur, ya pertama kita tinggikan ppm. Perbaiki intalasenya, kemiringannya. Itu sah kuncinya di situ. Berarti ppm ditinggikan dan kemiringan instalasi. Kemiringan intalasenya. Kebersihan harus dijaga. Oh iya. Kan kalau kita tahu sendiri Kota Kupang ini kan suhunya lumayan tinggi, toh, Bapak? Iya. Dan itu kan kadang berpengaruh kepada sayur. Apakah dengan ppm tinggi yang Bapak pakai itu berpengaruh tidak, Bapak, ke sayur? Kayak macam pakcoy, selada atau kalian seperti ini, Bapak? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, Pak? Kalau pakcoy ya tambah ceria. Oh, pakcoy tambah ceria. Baik, Bapak. Terus kalau dalam 1 bulan kita bicara tanaman, sekarang kita bicara penghasilan. 1 bulan Bapak dapat berapa, Bapak? Ya. Kalau dalam penghasilan kita nggak menentu, Pak. Ya. Kita tergantung dari tanamannya. Kalau pas full terus ya lumayan. Kalau nggak ada ya begini ya 1-2 yang beli. Karena kita masih perluasan instalasi lagi. Instalasi lagi. Artinya kadang kan orang berpikir bercocok tanam, tanam sayur atau apapun itu baik secara konvensional ataupun bersistem hidroponik kan
kadang ada gengsi tuh Bapak. Iya. Generasi muda sekarang berpikir habis kuliah mungkin jadi PNS. Mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk orang muda di Kota Kupang. Iya. Bahwasanya tidak hanya dengan jadi PNS bisa sukses Bapak. Dengan berhidroponik pun ini penghasilannya kalau mau dikatakan ya dengan kondisi yang kita lihat saat ini bisa dikatakan mengalahkan PNS golongan 3. Siap. Ya. Mungkin Bapak bisa bercerita suka duka berhidroponik. Ya, suka dukanya itu kalau kita kena penyakit, penyakit kayak busuk batang, busuk akar itu kita harus kuat betul itu. Soalnya kalau kita kena busuk batang harus kasih bersih memang semuanya, kasih turun sayurnya. Artinya seluruh instalasi ini tidak dapat digunakan. Tidak bisa digunakan. Benar-benar disterilisasi semua. Ya, kasih bersih memang. Biasanya itu ya dari kecerobohan kita, karena kita nggak rawat kebersihannya, biasanya begitu. Oh, berarti busuk akar ini kadang datang dari kelalaian petani sendiri, Bapak? Iya. Nah. Kalau macam kendala kayak macam selada, kalau macam seperti cuaca saat ini, Bapak, iya. Itu yang biasa dialami apa? Genetik. Genetik, Bapak? Iya, genetik gagal kuncup. Oh, ya itu kadang bisa faktor alam cuaca, bisa faktor dari benih. Oh, dari benih. Nggak cocok di wilayah NTT. Oh, terkhususnya di Kota Kupang yang panas ini, Bapak? Iya. Iya, Bapak. Kalau dengan sayur seperti pakcoy, kalian, dan selada ini usia panennya berapa, Bapak? Ya, kalau pakcoy itu 27 hari sudah panen. 27 hari, Bapak? Nah, 27 hari. Kalau apa ini kailan bisa 35 hari juga ini. Sama kayak selada ya 35 hari. Kalau permintaan terbesar dari sayur hidroponik ini apa, Bapak? Selada, saat Bapak. Ini? Masih selada, Bapak? Oh, sayur selada permintaan yang besar. Dengan meja seperti ini, apakah Bapak masih mengalami kekurangan sayur ataukah kelebihan, Bapak? Ya, menurut pribadi saya masih kekurangan. Karena saya masih minta dari daerah lain. Oh. Artinya kebutuhan akan sayur hidroponik masih sangat tinggi, Bapak? Iya. Terus Bapak, setelah Bapak berhidroponik ini, pengalaman yang paling membuat Bapak terkesan itu apa? Entah suka atau dukanya itu. Kalau sukanya ya kita tiap hari senang lihat hijau-hijau. Terus di Kupang sini ada komunitas orang berhidroponik, jadinya kita menambah teman, rekan-rekan, saling sharing kelebihan kekurangan tanaman. Kalau sharing kena penyakit, kita bisa komunikasi dengan teman-teman di grup hidroponik Kupang. Kalau sukanya Bapak yang paling berkesan? Ya sukanya gitu, kita tiap hari senang lihat hijau-hijau. Apakah dalam instalasi yang lumayan banyak ini Bapak pernah terjadi yang namanya kegagalan panen tidak, Bapak? Pernah, Pak. Pasti hidroponik itu pasti orang pernah mengalami kegagalan panen, yaitu dari busuk batang. Oh, busuk batang. Terus kalau sistem yang Bapak pakai ini sistem apa, Bapak? NFT. NFT. Iya. Terus kalau kendala sistem NFT ini apa, Bapak? Yang paling? Ya listrik mati, Pak. Oh ya, itu jadi kendala utama. Ya, listrik mati, itu sudah kering semua setengah jam. Kalau nggak dipersiapkan kayak inverter atau genset. Kalau masih manual ya memang dukanya itu sudah. Terus dengan meja sebanyak ini Bapak, ada 8 meja, pompa yang Bapak pakai debitnya berapa, Bapak? Debitnya 2 liter 1 menit. 2 liter 1 Dalam menit. 1 menit itu 2 liter, harus mendapatkan 2 liter. Kalau pH yang Bapak pakai di sini untuk cuaca yang panas dan tanpa atap ini berapa, Bapak? pH-nya kita
63, 68. 63 jadi Pokoknya ya kita dipakai di bawah 7. Oh, jadi Jangan artinya di sampai bawah 7 Bapak, tidak sampai di 7 Bapak. Nah, soalnya kan di Kupang sini kan pH-nya air itu sudah 7. Kalau kita kasih nutrisi kan sudah turun otomatis. Terus Bapak, kendala air baku yang di Kota Kupang ini berapa Bapak? Kalau yang di tempatnya Bapak? Kendalanya ya utama ini. Kendala air baku ini saya punya 400 ppm-nya. 400 Bapak? Iya. Harusnya kan dia lebih kecil lagi ya, yang lebih bagus. Ya di bawah 100 ppm-nya. Air baku itu yang bagus untuk hidroponik. Itu mengurangi kegagalan panen kayak busuk, batang, busuk akar itu bisa berpengaruh juga itu. Tapi artinya dengan ppm yang tinggi Bapak terus belajar untuk bisa memproduksi dengan hasil yang sangat luar biasa sampai hari ini ya Bapak. Amin. Terus rencana ke depan ini seperti apa lagi Bapak? Ya rencana ke depan ya kita mau nambah 2 meja lagi untuk memperluas biar bisa mencukupi permintaan konsumen di Kupang sini. Oke, baik Bapak. Bapak, pesan untuk orang muda Kupang apa Bapak? Ya pesan dari saya ya jangan malas-malas, ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh. Bertani juga mengasihkan. Yang penting yang masih muda-muda itu cari ilmu lah, cari ilmu untuk masa depan. Biar masa depan kita cemerlang, masa depan kita ya mandirilah, terutama mandiri, nggak menggantungkan dari aluran tangan orang lain. Terima kasih banyak Bapak.